Resmi, Pratama Arhan lanjutkan karir di Korea Selatan, gabung Suwon FC. Berakhir sudah teka-teki mengenai masa depan Pratama Arhan. Pemain timnas Indonesia itu dipastikan bergabung dengan klub level tertinggi Korea Selatan, Suwon FC. Kepastian itu dikonfirmasi langsung oleh Suwon FC. Mereka mengumumkan kedatangan Pratama Arhan melalui berbagai media sosial mereka. Suwon FC bahkan tampak sangat bangga dengan kedatangan Pratama Arhan. Dalam pernyataan resmi mereka, Suwon juga mengungkapkan bagaimana Arhan yang saat ini tengah membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pratama Arhan kini bermain di Piala Asia sebagai inti timnas Indonesia. Kami sangat menyambut baik bergabungnya pemain Arhan yang akan tegas membela tim Suwon. Bunyi pernyataan resmi dari Suwon FC. Suwon FC merasa terhormat bisa bergabung dengan Pratama Arhan. Sekali lagi, klub yang identik dengan merah dan biru itu mengucapkan selamat datang kepada ex-PSIS Semarang itu. Satu kehormatan bisa bersama Arhan. Selamat datang di Suwon FC, tandas pernyataan resmi klub tersebut. Suwon FC adalah klub profesional ketiga yang dibela Pratama Arhan. Pemain asal Blora, Jawa Tengah itu pernah membela PSIS Semarang dan Tokyo Verdy. Suwon FC tampil kesulitan di K-League 1 musim 2023. Mereka bahkan harus berjuang di play-off degradasi. Untungnya Suwon FC mampu selamat dari zona degradasi. Klub asal Suwon yang lain yakni Suwon Blue Wings yang harus turun kasta ke K-League 2 musim 2024. Tom Hai selangkah lagi pindah ke Liga Italia. Gelandang timnas Indonesia Tom Hai dirumorkan segera diikat oleh tim Serie B Como 1907. Hai sendiri saat ini masih memiliki kontrak dengan tim asal Belanda SC Heerenveen hingga bulan Juni nanti. Namun, rumor kepindahan ke Como semakin santer terdengar. Como sendiri sudah lama mengincar Hai untuk memperkuat lini tengah mereka. Media asal Belanda, Football Primer, mengatakan bahwa Como sudah memberikan tawaran sebesar 1 juta euro. Heerenveen juga sudah setuju dengan tawaran tersebut meski memiliki beberapa syarat. Dikabarkan tim yang bermarkas di AB Lestra Stadion masih mencari pemain berjuluk The Professor tersebut sebelum kesepakatan ini berhasil. Tawaran pertama yang diajukan Como untuk Tom Hai berjumlah 1 juta euro. Sumber menginformasi hal ini kepada Football Primer. Tawaran tersebut sesuai dengan harga yang diminta Heerenveen. Namun, tim asal Frisia itu memiliki syarat lebih lanjut untuk transfer, tulis laporan Football Primer. Sebelum diketahui, Como sendiri saat ini dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia, yakni Michael Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono. Berada di kasta kedua Liga Italia, mereka dalam jalur yang tepat untuk promosi ke Serie A. Como saat ini berada di posisi kedua dan memiliki poin yang sama dengan Venezia FC yang berada di posisi kedua. Jika transfer ini terjadi, maka dia akan bertemu pemain Indonesia lain yakni Jai Ijes yang saat ini berseragam Venezia. Sementara itu, Hai sudah memberikan tanggapan terkait kepindahannya ke Como. Erick Thohir bicara kelanjutan masa depan Sintayong usai timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara mengenai kelanjutan masa depan pelatih Sintayong usai kekalahan timnas Indonesia dari Irak di Piala Asia 2023. Dia mengatakan pelatih asal Korea Selatan itu masih punya kesempatan asalkan bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Sebagaimana diketahui, Sintayong dibebani target membawa timnas Indonesia senior U23 menembus 16 besar Piala Asia 2023. Tentunya itu menjadi tantangan untuk pelatih 53 tahun itu. Erick Thohir mengatakan PSSI dan Sintayong sudah ada kesepakatan terkait target-target yang diberikan dalam kedua timnas itu.
Untuk saat ini pihaknya memberikan dukungan untuk pelatih itu. Saya support penuh dan sesuai dengan kesepakatan Sintayong dikontrak sampai bulan Juni dengan target lolos 16 besar. Setelah itu kami review, kata Erick Thohir di Jakarta pada Senin 15 Januari 2024. Menteri BUMN itu mengatakan pihaknya sangat terbuka memperpanjang kontrak mantan pelatih Korea Selatan itu. Namun hal itu juga jika Timnas Indonesia Senior dan U23 dapat berbicara banyak pada Piala Asia 2023. Saya support penuh dan sesuai dengan kesepakatan Coach Sintayong dikontrak sampai bulan Juni dengan target lolos 16 besar. Nah, kita review, kalau salah satunya nanti misalnya tim U23 kita lolos, ya bahkan ke 8 besar ya tidak mungkin dia mandatori mendapat kontrak perpanjangan sampai 2027. Hubungan saya sangat baik, tapi kembali sebagai ketua PSSI saya harus profesional. Miris, kali terakhir Timnas Indonesia bobol gawang Vietnam lebih dari 4 tahun. Jelang pertandingan melawan Vietnam pada laga kedua grup D Piala Asia 2023-2024, Timnas Indonesia dihantui catatan minor, yakni menyoal melempemnya lini depan. Timnas Indonesia maupun Vietnam sama-sama menelan kekalahan pada laga perdana tim Garuda kalah 1-3 dari Irak, sementara Golden Star Warriors cukup kalah 2-4 dari kandidat juara Piala Asia 2023 Jepang. AFC selaku badan tertinggi sepak bola Asia di sisi lain juga menjadikan duel Timnas Indonesia versus Vietnam sebagai laga wajib tonton di Piala Asia 2023. Jelang laga kedua grup D Piala Asia 2023, Vietnam tak terkalahkan. Sebanyak 6 pertandingan melawan Timnas Indonesia sejak 2016. Pertama, Vietnam menahan imbang Timnas Indonesia dengan skor 2-2 pada semifinal leg kedua Piala AFF 2016. Kemudian mereka meraih 2 kemenangan beruntun 3-1 dan 4-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Pada Piala AFF, Timnas Indonesia 3 kali bersua Vietnam. Di babak grup edisi 2020, kedua tim bermain imbang 0-0. Lalu di semifinal edisi 2022 imbang 0-0 dan menang 2-0. Dari data di atas, terlihat kalau Timnas Indonesia tidak pernah mencetak gol dari 4 pertemuan terakhir. Kali terakhir skuad Merah Putih mencetak gol adalah pada kualifikasi Piala Dunia 2022 di Bali pada 15 Oktober 2019. Saat itu Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Vietnam. Sejak saat itu pula lebih dari 4 tahun tak satupun bola bersarang lagi di gawang lawan. Dia menandakan bahwa ada persoalan kronis di lini serang Timnas Indonesia. Bahkan pada Piala Asia 2023, pencetak gol skuad Merah Putih adalah Marcelino Ferdinand yang notabene bukan striker murni. Fakta terakhir, dari 26 pemain yang dibawa Sintayong di Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023, tidak ada satupun pemain yang pernah membobol Vietnam. Kali terakhir Timnas Indonesia mencetak gol ke gawang Vietnam yakni pada Oktober 2019. Sang pencetak gol adalah Irfan Bahdim. Marcelino Ferdinand pernah mencetak gol ke gawang Vietnam, tetapi itu terjadi di SEA Games tahun lalu. Saat Timnas Indonesia menang 3-2, yang mana skuad yang dibawa adalah U22. Marcelino juga membobol gawang Vietnam pada kualifikasi Piala Asia U20 2023. Lantas, akankah sang gelandang jadi mimpi buruk Vietnam lagi? Kita saksikan bersama-sama.